Organisasi Budi Aramili Banda. Saya salah satu peserta PKDP tahun 2025. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen formula PTT Budi Aramili di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kita mulai ke materi atau ke topik pembahasan kita hari ini. Kita absen terlebih dahulu ya. Siap? Ya. Oke, yang pertama Putri Fatin hadir? Hadir. Hadir, oke. Cazmina? Hadir, Bu. Hadir. Najwa? Hadir. Manajemen konseling. Oke. Fungsi mana? Sebelum kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen konseling, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya terkait dengan manajemen konseling itu sendiri? Materi manajemen konseling adalah proses pengelolaan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang bertujuan mencapai tujuan membantu individu berkembang secara otomatis. Nah, diharapkan kalau untuk mata kuliah manajemen itu diharapkan siswa mampu menganalisis fungsi-fungsi manajemen, prinsip pengorganisasian, dan kerjasama profesional dalam layanan bimbingan dan konseling. Ini salah satu CPMK dalam mata kuliah manajemen konseling. Jadi tadi kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi sub CPMK dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, kalau di dalam mata kuliah manajemen konseling itu masuk ke sub CPMK 3. Mahasiswa mampu menganalisis fungsi perencanaan dari pembelajaran apa? Pembelajaran dari materi manajemen konseling, atau di sini karena kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen, jadi apa yang diharapkan? Pertama apa? Mahasiswa mampu pengertian. Ya, mahasiswa pelaksanaan. Setelah kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, kita sudah menentukan nih siapa yang akan melakukan programnya atau melaksanakan program. Kemudian yang ketiga, setelah kita susun atau setelah kita rencanakan, maka kita melaksanakan layanan yang sudah kita berikan. Bukan yang kita berikan, tapi yang kita susun atau yang kita buat. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Hambatan gitu, sehingga perlu kita lakukan evaluasi. Ada yang kurang, maka kita perlu perbaiki. Apa fungsi dari manajemen? Oke. Fungsinya ada planning, jadi bentuknya atau tindakan guru BK kalau planning itu yaitu mengumpulkan data siswa. Kemudian kontrol, memantau kehadiran dan perkembangan dari siswa. Jadi untuk ini bukan hanya konseling individual aja ya, tapi berbagai layanan bisa kita lakukan. Kira-kira manfaat dari manajemen konseling itu sendiri apa? Pertama, dengan adanya manajemen konseling, layanan akan lebih ya, harusnya dia sudah paham gitu pentingnya guru BK di sekolah. Kemudian data siswa kurang lengkap. Nah, sekarang itu kadang-kadang kan data siswa ya sudah seperti itu tanpa misalnya direkap di dalam satu tempat, saat kita butuhkan kita bisa mengambil atau mencari. Adanya kerjasama antara guru, baik itu guru BK atau wali kelas atau pihak sekolah dengan orang tua, sehingga orang tua jika anaknya bermasalah dia akan tahu gitu. Solusinya kira-kira apa supaya kendala tersebut tadi bisa kita atasi atau kita perbaiki. Itu pertama misalnya banyak penelitian yang berkaitan dengan manajemen, misalnya melihat manajemen program bimbingan dan konseling berbasis kebutuhan siswa itu diteliti atau ditulis oleh Intan Nurjana. Jika dikaitkan dengan moderasi beragama, maka materi fungsi dari manajemen itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi itu bisa kita kaitkan. Dimana kalau dalam perencanaan itu dalam konseling itu perencanaan dilakukan untuk menyusun tujuan, program, dan juga strategi layanan yang akan kita lakukan. Sedangkan jika dikaitkan dengan moderasi beragama, maka nilai moderasi beragama itu bisa kita terapkan dengan apa? Dengan merancang layanan yang
inklusif, di mana kita bisa menghormati keberagaman agama dan keyakinan, serta kita bisa menghindarkan sikap-sikap yang diskriminatif. Sedangkan jika dalam fungsi pengorganisasian, kalau di dalam manajemen itu, konseling itu mengatur pembagian tugas, sumber daya, dan kerjasama antar pihak terkait itu. Sedangkan jika dikaitkan dengan moderasi beragama, maka jika pengorganisasian Masing-masing kelompok sekarang silakan ibu bagikan aja ya. Ini kelompok perencanaan, ini kelompok pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap kelompok yang sudah dibagi kita sudah ada empat kelompok, ya kan? 4 kelompok. Karena apa? Karena fungsinya tadi ada 4 kelompok. Disesuaikan dengan fungsi dari manajemen itu sendiri. Tadi udah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan itu tadi di mana berbentuk nih ya, dengan adanya assessment kita bisa merencanakan dan kita bisa menyusun. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembagian tugas, siapa yang akan melaksanakan setelah kita menyusun program tadi, kan? Kemudian yang ketiga pelaksanaan. Setelah kita menentukan atau setelah kita menyusun program, kita sudah tahu nih siapa yang akan melaksanakan. Oke, silakan. Tulis sih kalau nggak nampak. Nah, sebelum ibu pindah ke yang lain, tulis ini. Ada kelompok ini akan menggunakan selesai? Udah, kelompok 1 terkait perencanaan tadi ya, fungsi perencanaan. Dan kelompok 2 pengorganisasian. Ketiga pelaksanaan sudah. Yang keempat evaluasi dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan kira-kira apa sih yang kalian dapatkan tadi kan? Tadi disuruh untuk mencari referensi atau materi terkait tadi keempat fungsi ya. Walaupun keempat fungsi itu sudah dibagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sama evaluasi. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Konseling itu berjalan sistematis dan sesuai dengan kebutuhan siswa atau konseling itu berjalan sistematis dan sesuai dengan kebutuhan siswa atau klien. Jadi kegiatan yang dilakukan dari perencanaan ini yang pertama yaitu analisis kebutuhan siswa, yang kedua yaitu penyusunan program tahunan BK, yang ketiga yaitu penentuan jadwal layanan, dan yang terakhir yaitu penyiapan instrumen konseling. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami pertama pengorganisasian itu diartikan sebagai keseluruhan proses mengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab dan kewenangan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk membagi tugas guru BK, mengkoordinasikan dengan wali kelasnya. Konseling adalah cara menjalankan atau menerapkan program layanan bimbingan dan konseling yang telah direncanakan sebelumnya agar tujuan layanan dapat tercapai. Contohnya itu pelaksanaan manajemen konseling. Yang pertama melaksanakan individu konseling, yang kedua melaksanakan konseling kelompok, yang ketiga memberikan layanan informasi kepada siswa, yang keempat melakukan bimbingan klasikal, dan yang terakhir melaksanakan konsultasi dengan orang tua atau guru BK. Ada beberapa bentuk pelaksanaan. Yang pertama konseling individu, konseling kelompok, bimbingan klasikal. Jadi guru BK memberikan layanan kepada siswa. 3. Bentuk pelaksanaan itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus ada perencanaan terlebih dahulu, terus siapa yang akan melaksanakan dan baru dilaksanakan sesuai dengan program atau perencanaan yang sudah disusun. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4 dengan judul terkait Fungsi penguasaan atau evaluasi. Oke, fungsi evaluasi. Silakan. Evaluasi dalam manajemen konseling yaitu menilai sejauh mana proses dan hasil konseling telah mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, apa hubungan evaluasi dengan manajemen? Sebenarnya sangat erat karena evaluasi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen itu sendiri. Tanpa evaluasi, konselor tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan dan memperbaiki program yang kurang efektif.
Oke, udah? Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 4. Kalian masing-masing kelompok sudah menjelaskan ya. Kebutuhan siswa. Kemudian di pengorganisasian kita bisa membagi tugas-tugasnya untuk ketika melaksanakan program nanti. Dan di akhir kita akan melakukan evaluasi apakah ini ada perbaikan atau tidak. Oke, baik. Terima kasih pada Fatia. Ibu mau tanya satu lagi. Tadi juga sudah kita bahas tentang alur dari manajemen. Baik itu yang Ibu jelaskan tadi ataupun dari kelompok-kelompok. Tadi sudah Fatia menjelaskan terkait fungsi dari manajemen. Sekarang Ibu mau tanya terkait dengan alur dari manajemen konseling itu sendiri. Oke, silakan. Siapa yang mau? Oke, silakan. Coba. Dari alur manajemen konseling itu ada pertama identifikasi, di mana identifikasi tentang kebutuhan siswa, yang mana untuk langkah-langkah agar kita tahu layanan apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Terus yang kedua tuh pengorganisasian, di mana di situ adanya pembagian serta program layanan yang dilakukan. Terus pelaksanaan, ketiga ada pelaksanaan, di mana memberikan layanan konseling yang sudah diatur pada identifikasi dan perencanaan perorganisasian terlebih dahulu. Terus yang terakhir ada evaluasi, di mana kita melihat adanya kendala ataupun kekurangan pada pelaksanaan layanan konseling sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Ini sudah masih ingat nggak? Atau siapa yang mau menyimpulkan? Atau siapa yang mau menjelaskan terkait dari alur manajemen itu sendiri? Pertama identifikasi, di mana identifikasi tentang kebutuhan siswa, yang mana untuk langkah-langkah agar kita tahu layanan apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Oke, apa sih kesan atau kesan yang kalian dapatkan hari ini? Oke, silakan. Jadi dengan agar kegiatan itu berjalan dengan sempurna dan dengan baik dan terarah gitu, Bu, dengan fungsi-fungsi manajemen tadi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Untuk minggu depan, ini materi fungsi-fungsi manajemen itu kita sudah selesai. Jadi minggu depan untuk tugas kalian masing-masing, silakan masing-masing itu mencari artikel. Kita akan mereview artikel terkait dengan manajemen konseling. Oke, setelah kalian cari, kalian review, nanti minggu depan kita akan membahas artikel-artikel yang sudah kalian dapatkan. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke, ada yang mau ngasih es breaking? Jadi untuk sesi kelanjutan, mari kita bersama-sama tepuk semangat kawan-kawan. Itu 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, baik. Tadi sudah disumbangkan ya es breaking oleh si Laura gitu. Dengan adanya es breaking mungkin nanti kita keluar dari sini lebih semangat lagi ya. Karena es breakingnya tadi semangat gitu kan? Oke, baik. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan. Jadi jangan lupa minggu depan apa tugasnya? Cari artikel. Kita akan mereview artikel terkait dengan manajemen konseling. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat semua. Jadi dengan adanya kita sehat semua, kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Kita akan membahas materi terkait dengan artikel yang berkaitan dengan manajemen. Oke. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah sekian penampilan dari video praktik pembelajaran. Semoga video itu bisa menjadi manfaat untuk pembelajaran ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.